Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta webinar Pahami Bahaya Listrik. Gitu. Jadi saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit terkait webinar pagi ini, yaitu terkait bahaya listrik. Jadi Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, di zaman 4.0 ini yang sinyalnya sudah 5G gitu, kira-kira kebutuhan utama apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian? Listrik itu menjadi salah satu kebutuhan yang paling utama bagi kita. Selanjutnya disambungkan ke jalur-jalur distribusi, ke bisnis-bisnis, industri, rumah warga, rumah ibadah, dan tempat-tempat publik. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu sering kesal ya kalau tiba-tiba jaringan listriknya mati. Bahwa listrik itu ada banyak manfaatnya, tapi ada juga bahayanya apabila kita tidak menggunakannya secara bijak. Merancang tempat tinggal adalah sebuah kebanggaan. Sebuah karya tangan manusia yang dibangun dengan kecermatan dan juga ketelitian. Namun, keselamatan adalah awal dari kesempurnaan. Segera hubungi PLN jika melihat segala potensi bahaya karena aliran listrik. Dan selalu ingat 3 meter, jarak aman dari jaringan listrik. Alam mengajarkan kita untuk siap. Untuk selalu waspada, karena bahaya mungkin saja terjadi. Agar aman dari aliran listrik, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Dan segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Teknologi hadir untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun dapat menjadi bahaya ketika manfaatnya kita perlakukan dengan tidak tepat. Segera cabut saat tak terpakai. Rapihkan, kemudian letakkan di tempat yang aman. Halo Mas. Oh iya, silahkan Mbak. Itu kan banyak kejadian kalau kipas angin nyala. Terus dulu kebetulan di kosan suami pernah terjadi kayak gitu juga, terus kebakaran gitu. Itu konsletingnya itu terjadi karena apa sih? Atau karena mungkin kipasnya yang udah lama, atau dari jaringan listriknya yang naik turun ya Mas ya? Oke, ini berarti konsleting listrik ya, Bu ya? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Sofi ya. Terima kasih Pak. Saya mau tanya, kan beberapa kejadian di rumah saya, ini saya kebetulan di perumahan itu kan sering ada pemadaman karena samping persis dengan rumah sakit besar. Nah, kadang kalau misalkan saya lupa mematikan atau saya lupa nyabut colokan itu, tiba-tiba bunyi kayak meletup tapi kecil gitu. Nah, setelah nyala dia nggak langsung nyala listriknya. Ternyata setelah saya cek di bagian apa ya itu ya yang untuk screen ya. Iya, screen. Iya, itu ada yang lepas Pak. Nah itu bahaya nggak sih? Pernah saya coba benerin, ternyata ada kayak percikan api. Nah itu makanya agak trauma itu. Maksudnya tingkat bahayanya seperti apa, atau apakah harus ada pembenaran atau ada yang harus ada yang dibetulkan atau bagaimana Pak? Jadi gini Mas, udah berapa kali ini kebetulan di kompleks saya itu pernah 2 kali atau beberapa kali gitu terjadi lampunya nyala hidup itu kan apa namanya Mas? Namanya aduh saya lupa. Turun voltase ya Mas ya? Iya. Biasanya kan itu kan beberapa rumah. Nah, kadang kalau untuk satu rumah aja itu kenapa ya, Mas?
Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya sering lihat anak-anak kecil bermain layang-layang dekat jaringan, itu tolong nanti di ini aja Bu, nasihati supaya tidak bermain mendekati jaringan PLN. Awalnya kegembiraan menyertai mereka. Semangat mengejar kemenangan dan juga harapan. Namun bahaya selalu ada dimanapun kita berada. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Mohon izin ya, 1, senyum, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya. Tangannya jempol ke atas. Tangannya jempol ke atas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Semoga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Terima kasih. Jazakallahu khairan, Mas. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Salam. Nah, kemudian di sini ini yang penting. Jadi slide-nya sebenarnya saya cuma sedikit saja ya, singkat saja Bapak Ibu. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa listrik itu ada banyak manfaatnya, tapi ada juga bahayanya apabila kita tidak menggunakannya secara bijak. Sebagaimana ada di poster tersebut, bagi yang berkomentar nanti dapat voucher listrik 100.000. Silakan monggo. Oh iya, silakan Mbak. Tangannya jempol ke atas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Semoga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah, terima kasih. Nah, di pause.